Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menuliskan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. InsyaAllah bisa menjadi kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan beliau di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wudu adalah aktivitas yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Sebab wudu merupakan syarat penting bagi muslim sebelum menunaikan solat. Solat sendiri adalah ibadah yang sangat mutlak dilakukan oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut berarti bahawa menjelaskan wudu yang tidak sah maka secara otomatis akan membatalkan solat. Ini juga tertuang dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mahfumnya, tidak diterima solat yang dilakukan tanpa wudu, dan tidak diterima sodakoh yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, berikut ini 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin pada tata cara berwudu. Namun, alangkah baiknya untuk para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar sahabat semuanya bisa mendapatkan informasi yang utuh dan menjadi penambahnya ilmu serta pengetahuan. Kesalahan yang pertama adalah tidak membaca bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu yang kedua adalah tidak sempurna membasuh anggota wudu. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saat itu beliau melewati kami dan orang-orang sedang berwudu. Sempurnakanlah wudu kalian. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari api neraka. Dari Khalid bin Midan, dari sebagian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang laki-laki yang solat sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudu seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulangi wudunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Yang ketiga adalah membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Ini adalah was-was dari syaitan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah cucian dalam wudu lebih dari 3 kali. Sebagaimana sabit dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali. Maka yang wajib atas seorang muslim adalah membuang semua was-was dan keraguan-keraguan yang muncul setelah selesainya wudu, dan janganlah ia menambahkan lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was yang merupakan salah satu dari tipu daya syaitan. Lalu yang keempat adalah boros dalam penggunaan air. Ini adalah terlarang berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
Quran surah Al-An'am ayat 141 dan Quran surah Al-A'raf ayat 31. Rasulullah juga bersabda tentang hal ini, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau saat berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kelima adalah menyebut nama Allah di dalam WC atau masuk ke dalamnya dengan membawa sesuatu di dalamnya terhadap zikir kepada Allah. Ini adalah hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki yang berlalu sementara Rasulullah SAW sedang membuang air kecil. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Yang keenam adalah beristinja atau mencuci dubur setelah buang angin. Tidak ada istinja ketika buang angin atau kentut. Istinja hanya pada buang air kecil atau buang air besar saja. Maka tidak diisyaratkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam kitab Al-Quran, tidak dalam sunnah Rasulnya adanya istinja dalam kentut, yang ada hanyalah wudu. Lalu yang ketujuh adalah tertidur, kemudian tidak mengulangi wudunya. Sebagian orang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamah dikumandangkan, dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit solat tanpa berwudu lagi. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu karena dia lelap dalam tidurnya. Adapun kalau dia sekadar mengantuk dan tertidur ringan sehingga masih mengetahui siapa saja yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Yang kedelapan adalah meninggalkan istinsyak dan istinsar. Istinsyak adalah sunnah dalam wudu, yaitu menghirup air ke dalam rongga hidung sampai ke pangkal hidung. Dan istinsar adalah mengeluarkan kembali air yang telah dimasukkan ke dalam hidung tersebut dengan kuat. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidungnya. Dalil tentang istinsyak dan istinsar adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Imam Bukhari. Dari Umran, beliau menyifati wudu Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya di bejana, lalu ia berkumur menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirupkan air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istijmar atau bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukan dengan bilangan ganjil. Lalu yang kesembilan adalah menganggap mengusap leher dianjurkan, padahal sebenarnya tidak demikian. Ia tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10 adalah berdoa pada saat membasuh anggota wudu. Imam An-Nawawi berkata, doa-doa ini, yakni doa-doa pada saat membasuh anggota wudu, dikatakan tidak ada doa dari Rasulullah SAW pada saat membasuh dan mengusap diri sendiri. Dan doa yang disebutkan dalam hal ini adalah buatan orang yang tidak berdasar. Lalu doa yang diketahui secara syar'i adalah basmalah di awal wudu, mengucap 2 kalimat syahadat di akhir wudu, ditambah dengan doa, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Wallahu a'lam bishawab.
Sahabat imam muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memperkenalkan segala upaya kita dalam menyempurnakan ibadah dan menerima segala amalan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikianlah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.